kita ingin mengenal lebih dekat dengan COVID-19 ya. Apa sih sebenarnya COVID-19 ini? Apa namanya, virusnya terbang lalu jatuh ke tanah, dia akan mati atau bagaimana? Jadi yang namanya virus, mungkin aku bahasnya virus corona ini ya gitu. Virus corona ini dia akan hidup di benda-benda mati, maksudnya mungkin di kayu, stainless dan lain-lain. Itu bisa dalam waktu beberapa jam hingga beberapa hari, biasanya 2 sampai 3 hari. Jadi makanya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena yang namanya virus ini dia bisa bertahan hidup, tapi bukan berkembang biak ya. Jadi bisa bertahan hidup di luar sel, maksudnya di luar makhluk hidup dalam waktu beberapa jam hingga beberapa hari gitu. Wow, keren nih penjelasan Dokter Iqbal nih loh. Kita jadi ngerti. Dulu juga orang kan mikirnya virus, bakteri sama aja, ternyata berbeda. Dan virus ini harus menempel pada si inangnya tadi itu. Betul, inang. Ya, Oke, baik. Nah, kenapa sih virus ini perlu untuk berkembang biak dan akhirnya seperti sekarang nih bermutasi? Sebenarnya maksudnya bermutasi itu gimana, Dok? Bermutasi itu jadi dia mengelabui. Jadi memang yang namanya virus itu punya yang namanya antigen. Jadi antigen itu adalah materi. Bukan swab nih. Bukan kalau jadi swab itu ada hubungan dengan antigen, betul, karena memang dia mendeteksi antigen virus. Gitu. Dulu kan ada antibody tuh, ada rapid antibody. Rapid antibody ini mendeteksi adanya antibody yang kita keluarkan dari manusianya. Nah, tapi kalau yang swab antigen makanya dibilang lebih spesifik, tapi lebih spesifik lagi PCR ya. Cuma hanya saja memang kalau antigen ini dia mendeteksi antigen dari bagian dari virus itu sendiri. Gitu. Jadi memang tadi mutasi itu dia sifatnya mengelabui. Jadi mengelabui artinya dia mengubah sifat antigennya yang awalnya dari A jadi B seperti itu. Jadi memang tujuannya dia mengelabui itu untuk apa, Dok? Itu memang dengan sendirinya. Jadi memang proses perkembangbiakannya. Jadi memang sifat dari virus, makanya salah satu sifat dari perbedaan dari sifat virus dan bakteri adalah sedangkan virus itu bisa bermutasi sedangkan bakteri itu tidak. Gitu. Jadi banyak sebenarnya perbedaan antara virus dan bakteri, tapi salah satunya virus memiliki sifat untuk mengelabui atau bermutasi antigennya sendiri gitu, sifat antigennya sendiri, sedangkan bakteri tidak. Dan gitu. Itu akan terus-terus bermutasi secara terus-menerus. Ya, tapi memang ada yang memang jadi sifat kadang ada yang bisa mutasi itu dengan sendirinya, kadang memang ada reaksi kimia yang sengaja dibuat, ada juga yang memang karena radiasi misalnya terpapar dari misalnya ultraviolet gitu. Jadi dia bermutasi sendiri gitu ada. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kuman, tadi kalau udah virus, bakteri, kalau kuman itu apa? Beda lagi ya? Sebenarnya kuman itu kadang-kadang kita generalisasi ya. Jadi virus kadang-kadang kita sebutnya kuman. Jadi sebenarnya itu cuma bahasa aja ya gitu. Jadi memang sebenarnya kita tuh ada virus yang tidak terlihat, ada virus, ada bakteri, ada misalnya mikroorganisme atau parasit kayak gitu. Jadi memang kuman itu kadang-kadang hanya sebutan dari kita mengeneralisir karena kita nggak tahu ini virus, bakteri ataupun sebut aja kuman kuman deh gitu. Yang penting dia penyebab penyakit seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya kuman itu apa ya? Mungkin itu hanya sebutan saja yang kita generalisir untuk penyebutan sesuatu yang menyebabkan penyakit gitu. Oke, baik. Dok, ini apa namanya, kita bicara dulu pernah ada pandemi juga tapi flu. Ya kan? Dan akhirnya kita sekarang berdamai nih hidup dengan flu begitu kan. Kalau sakit ya udah deh, tinggal beli obat aja gitu kan kalau flu. Nah, apakah kedepannya COVID ini juga akan seperti itu, Dok? Kita belum tahu ya, karena memang sekarang kita betul, kita sedang dalam masa penelitian dan mungkin sekarang dalam masa ya menuju herd immunity tadi karena dengan vaksin. Cuma memang perbedaan dari kita pernah dengar juga pasti MERS, SARS, Ebola dan lain-lain. Itu padahal sama-sama corona. Jadi stranded jadi berasal dari jenis corona juga gitu. Jadi COVID-19 ini sama dengan yang SARS, MERS dan yang lain. Hanya saja memang sebenarnya kenapa bisa lebih kok sebegininya gitu. Itu karena memang virus coronavirus atau COVID-19 ini sifatnya dia lebih mudah menyebar atau memiliki tingkat virulensi yang tinggi. Tetapi sebenarnya tidak semematikan dari yang dulu tuh, yang SARS, MERS dan lain-lain. Sebenarnya gitu. Tapi memang kenapa kok jadi heboh begini? Dan karena juga banyak korban yang meninggal. Karena memang cepat penularannya cepat dan kemudian diperburuk oleh komorbid tadi.
yang mungkin sering kita dengar komorbid itu adalah penyakit penyerta yang bawaan, yang akan memperburuk, misalnya asma, kemudian jantung, dan mungkin kita sebelumnya nggak tahu punya riwayat kolesterol sering tinggi, kemudian itu juga. Iya, betul. Salah satunya hiperkolesterolemia juga bisa menjadi faktor salah satu penyakit penyerta atau komorbid yang bisa memperparah dari gejala corona itu sendiri, coronavirus itu sendiri. Gitu. Wow, makin menarik nih. Kita ingin mengenal lebih dekat dengan COVID-19 ya. Apa sih sebenarnya COVID-19 ini? Tapi kita pengen tahu nih, tadi Dr. Iqbal sudah sempat menyinggung mengenai SARS, MERS, Ebola, ada flu burung juga sebenarnya ya. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa kenapa sih kok sekarang heboh ya, karena penularannya lebih cepat. Betul. Begitu, apalagi kalau ada komorbid. Pengen tahu dok, komorbid apa sih sebenarnya yang paling menunjang faktor mendukung kematian terbesar gitu? Biasanya memang yang berkaitan dengan saluran nafas. Jadi misalnya asma yang tidak terkontrol. Artinya kalau emang udah dari riwayat asma yang tidak terkontrol, kemudian misalnya penyakit bawaan lain, misalnya infeksi paru, atau mungkin sebelumnya sudah terkena TB, pneumonia, kemudian PPOK, jadi penyakit paru obstruktif kronis, misalnya akibat merokok, itu kan juga dia jangka panjang ya. Terus misalnya kelainan jantung, jadi mungkin itu tadi yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, misalnya aterosklerosis, kemudian mungkin pernah riwayat serangan jantung dulunya, terus jantungnya bengkak, misalnya gagal jantung gitu. Jadi memang itu berhubungan dengan nafas ya. Jadi memang biasanya akan gejalanya akan lebih berat, karena kan yang namanya coronavirus ini dia akan memicu terjadinya ataupun keluar sekret ataupun cairan di sepanjang saluran nafas hingga ke dalam parunya sendiri. Jadi memang akan menyulitkan pernafasan gitu. Maka banyak juga nih yang berbahaya adalah happy hypoxia. Jadi apa tuh? Happy hypoxia adalah keadaan di mana jadi terjadinya kekurangan oksigen. Kan kita biasanya orang normal tuh 97, 98, 99, saturasi 100. Saturasi oksigennya 100%. Mungkin kalau sekarang udah canggih ya di sudah ada alatnya. Betul, ada alatnya. Kemudian di jam tangan juga sudah ada gitu kan. Itu bisa sering-sering kita cek, karena memang happy hypoxia ini adalah keadaan di mana seseorang tidak merasa ada apa-apa dengan badannya, tetapi sebenarnya saturasi oksigennya sudah sudah turun. Nah, nanti itu perlahan akan menyebabkan berbagai kerusakan organ, salah satunya otak, tiba-tiba nggak sadar. Gitu. Jadi kalau happy hypoxia ini bisa dialami siapapun atau hanya yang asma dan paru? Siapapun. Wow. Betul. Jadi memang salah satu gejala, makanya dulu tuh yang sangat diperbincangkan adalah yang namanya coronavirus COVID-19 ini memang dia tuh 1000 wajah. Jadi memang banyak sekali gejalanya. Salah satunya tadi yang seperti mengelabui kita ya. Jadi dia happy hypoxia. Happy-happy aja nih, kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Tapi sebenarnya begitu dicek, nanti tiba-tiba udah demam, udah apa, itu sebenarnya saturasi oksigennya sudah turun mungkin dari beberapa hari yang lalu gitu. Nah, selain tadi karena penyerangannya cepat sekali, pernah ada video gitu ya, seorang public figure juga yang pada waktu itu berangkat naik ambulan tuh masih sehat, tapi ternyata beberapa hari kemudian meninggal. Betul. Katanya waktu itu kalau kebanyak meninggal karena mungkin penanganannya terlambat, tapi ini sepertinya tidak terlambat karena berangkat dengan santai gitu. Kenapa bisa secepat itu gitu? Ya itu tadi, tingkat penularannya tinggi. Kemudian biasanya yang berakhir dengan kematian adalah yang memiliki komorbiditas tadi, komorbid, penyakit penyerta yang mungkin sebenarnya dia nggak sadar juga gitu. Nah, atau mungkin ya memang sebenarnya dia udah tahu gitu, dia punya komorbid gitu. Cuman ya itu tadi, dengan ada riwayat penyakit sebelumnya itu akan memperberat dari gejala gitu. Apalagi sekarang sudah ada mutasi-mutasi virus yang udah sebelumnya pun memang sudah disebut sebagai 1000 wajah, penyakit 1000 wajah gitu, karena berbagai macam gejala yang baru lagi. Nah, sekarang juga ada mutasi-mutasi yang memang banyak sekali, jadi menambah list dari gejala penyakit itu sendiri gitu. Betul. Nah, ini kita kembali ke indikasi ini ya kan. Dulu awal-awal pokoknya kalau misalnya batuk gitu ya, hati-hati, demam gitu, sesak nafas, hilang penciuman. Nah, tapi sepertinya karena sekarang dengan mutasi yang luar biasa, gejalanya sekarang bertambah lagi macam-macam. Ada mulai dari badan tuh katanya letih banget, lemes banget. Kemudian padahal penciumannya masih normal. Itu kenapa bisa begitu? Penjelasannya seperti apa, Dok? Karena memang mutasi virus
banyak ya dari mutasi corona itu sendiri. Ada B1617 dari India, kemudian B117 dari Inggris, dan masih banyak lagi. Jadi memang dari Vietnam ada lagi. Jadi memang sebenarnya mutasi virus ini yang membuat berbagai gejala tadi bertambah. Jadi memang benar. Jadi memang karena itu tadi sifat antigen itu diubah sama si virus ini, seolah mengelabui, dan akhirnya juga dia akan memiliki gejala yang berbeda pula, yang akan bervariasi. Misalnya sekarang ada yang fatigue kronis, jadi kayak memang dia ngerasa lelah, yang terlalu lelah itu sampai berhari-hari mungkin atau berminggu-minggu. Kemudian ada juga yang gejalanya ke pencernaan, diare, sembelit, kemudian macam-macam lagi. Dan memang ada yang nyeri-nyeri badan, nyeri-nyeri otot seperti itu. Jadi memang ya memang akibat dari mutasi virus ini menyebabkan gejala akan semakin bervariasi, itu memang benar gitu. Wah, oke. Jadi memang sekarang ini ada sedikit yang mencurigakan di badan kita, harus periksa aja ya, daripada kita diamkan dan terlambat. Dan biasanya hampir semuanya itu pasti ada demam sih gitu. Tapi mungkin demamnya di hari keberapa seperti itu. Tapi jarang sih yang nggak ada demam gitu, tapi biasanya memang rata-rata ada demamnya gitu, walaupun cuma sebentar ataupun mungkin ya di hari keberapa gitu. Jadi emang nggak langsung, tapi emang rata-rata pasti ada demam. Ada demamnya, oke, baik. Tapi tadi menarik mengenai happy hypoxia, karena itu seperti mengelabui kita juga, sepertinya oke-oke aja, tapi saturasi turun. Jadi memang sebenarnya kita perlu ya punya aplikasi itu ya, dan juga punya alat. Iya, di rumah gitu. Alat saturasi oksigen yang dijepit di jari. Itu juga harganya kan nggak mahal ya, bisa dibeli, bisa didapat juga dengan mudahnya gitu. Jadi kalau normal itu adalah berapa, Dok? Kurang lebih 97 sampai 100. 97 sampai 100. Oke, kalau di bawah 90 udah ini ya. Biasanya tuh kalau udah kayak 95 96 tuh udah mulai mencurigakan ya gitu. Oh gitu, bahkan 96 tuh mencurigakan. Ya udah mulai tapi biasanya kan mungkin karena alatnya kayak gitu, nanti sering-sering aja dicek gitu. Jadi biasanya kan karena alatnya error, tapi kalau misalnya tiba-tiba makin turun, nah itu udah hati-hati. Dan itu biasanya yang fatal ketika kayaknya oke-oke aja, tapi ternyata saturasi turun, itu yang fatal. Sebenarnya nggak juga. Maksudnya gini, artinya happy hypoxia ini kan yang bahaya itu adalah karena ketika pasiennya nggak sadar. Maksudnya nggak sadar itu artinya tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sedang lemah gitu. Ataupun sudah terinfeksi gitu. Nah, keadaan seperti ini bukan berarti artinya bukan berarti udah pasti menuju fatal atau menuju kematian, tapi jika cepat disadari, maksudnya tidak sejauh memang dia tidak ada komorbid juga, pasti prognosisnya atau perbaikannya juga nanti akan baik gitu. Tapi yang bahaya adalah kalau dia itu tadi happy hypoxia dan tidak menyadari dan berlangsung terus-menerus, tapi tiba-tiba nanti ada gejala yang lain dan kemudian sebenarnya itu dia udah berhari-hari, mungkin udah berminggu-minggu. Otak juga kan butuh oksigen gitu, butuh, dan organ-organ lain juga butuh oksigen gitu. Jadi itu yang akan menyebabkan kegagalan organ. Jadi kegagalan multi organ gitu. Oke. Dok, ini kalau ngomongin mengenai pasti banyak pertanyaan juga gitu ya mengenai penularan virus COVID-19 ini. Kalau lagi makan gitu ya, terus droplet keluar gitu kan, menyentuh di makanan, dan akhirnya makanan itu makan oleh kita gitu, mungkin dari droplet orang. Bisakah menular seperti itu caranya? Atau harus dari langsung ke indera kita, atau melalui makanan tuh bisa? Bisa juga, cuman memang kan yang namanya makanan kita kan tidak sadar ya, masa kapan kita megang makanan, kapan kita megang wajah gitu. Nah ini yang akan meningkatkan risiko dari penularan itu tadi. Jadi di benda mati pun ya bisa gitu loh. Bahkan dari hewan peliharaan pun, makanya bukan hewan peliharaan yang nularin ke kita ya, tapi maksudnya badannya gitu kan, itu juga dia bisa hidup di badan hewan peliharaan juga gitu sebenarnya. Jadi hati-hati segala jenis benda, segala permukaan. Ya betul, benda mati, benda hidup gitu sebenarnya bisa, karena memang si yang namanya droplet penyebab virus ini akan hidup dalam waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Biasanya sih sampai 2 sampai 3 hari. Gitu. Oke, baik. Jadi harus hati-hati, dan sekarang udah mulai pada kendor nih ya kayaknya, apalagi sudah tahu saya sudah divaksin, udah apa, tapi bukan berarti, ingat, vaksin bukan berarti tidak bisa terinfeksi ya, tetap ada kemungkinan. Bukan jadi kebal ya. Betul sekali, dan memang bukan berarti begitu habis vaksin langsung kumpul-kumpul, karena vaksin ini kan adalah pada dasarnya adalah memancing mekanisme ataupun imun tubuh kita. Jadi tidak langsung seperti minum obat, langsung bereaksi gitu. Aduh kalau misalnya demam, langsung minum obat deh gitu, nanti langsung hilang dalam beberapa menit hingga beberapa jam. Tidak seperti itu, butuh waktu
yang cukup lama untuk memancing reaksi imunitas tubuh kita gitu, untuk mengenali. Jadi yang namanya vaksin itu kan sebenarnya mengenali. Jadi membuat tubuh kita mengenali virus yang tadi dimasukin tadi nih dari vaksin. Jadi vaksin tadi kan adalah virus yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi sehingga membuat tubuh kita jadi mengenali gitu. Jadi bukan berarti langsung bereaksi gitu, tapi hati-hati juga. Jadi jangan sampai kita lengah karena sudah divaksin, karena euforia vaksin tadi gitu. Yang kayaknya udah deh bebas gitu. Bebas, langsung ke Bali deh gitu. Tapi ini sahabat Sonora, menarik mengenai vaksin. Kita nanti setelah jeda mau tanya sama Dokter Iqbal gitu ya. Sebenarnya habis vaksin idealnya berapa lama sih kita harus menahan diri untuk artinya sampai dengan vaksin ini bekerja tuh berapa lama gitu kan, sampai dengan kita nanti bisa beraktivitas lagi dengan lebih tenang dan lain sebagainya. Kita pengen melupakan tapi itu masih terjadi ya, masih ada di sekitar kita. Dan malah setelah libur lebaran ini, waduh, angka kasusnya semakin naik, keterisian di rumah sakit juga bertambah begitu. Dan apakah konsultasi juga semakin naik nih Dokter Iqbal? Betul, semakin banyak yang panik ya, semakin gitu. Banyak yang bertanya-tanya gitu ya? Iya, dan tetapi mungkin yang akhir-akhir ini itu lebih banyak bertanya soal vaksin sih. Sebenarnya lebih kayak khawatir, aduh saya kalau vaksin akan ada apa-apa nggak ya, akan seperti apa gitu. Terus ada yang mungkin lebih bingung bahwa saya sebenarnya masuk karakter yang termasuk inklusif atau yang justru tereksklusi, jadi boleh divaksin atau tidak kayak gitu. Oh gitu, dan itu biasanya yang sudah lanjut usia kah yang bertanya atau bagaimana? Enggak juga sih, juga. Justru dari kaum millennials ya. Ya, karena bingung nih sebenarnya, karena mereka sudah melek teknologi juga ya, jadi mungkin sudah tahu ada aplikasi Klik Dokter, jadi mungkin lebih bertanyanya tuh lebih mudah gitu akses ke teknologinya. Gitu. Saya penasaran ya, milenial seharusnya nggak usah takut untuk divaksin, tapi ternyata juga banyak ya ketakutan karena ya. Mungkin lebih banyak menerima info-info kan ya gitu, jadi jadi lebih dengar dari sana dari sini, jadi sulit untuk memilah dan mungkin lebih banyak masa butuh pembenaran nih sebenarnya seperti apa gitu. Tapi untungnya nanyanya ke Klik Dokter ya, jadi bertanya di yang tepat. Soalnya nih sahabat Sonora, banyak banget hoax yang beredar di luar sana yang kadang juga false information gitu. Sehingga ditelan mentah-mentah akhirnya juga menyebarkan ke yang lain, jatuhnya hoax gitu kan, dan juga merugikan diri sendiri dan juga banyak orang. Jadi lebih baik untuk langsung ditanyakan. Sebelum kita bertanya juga sebenarnya ada apa aja di Klik Dokter dan gimana caranya kita konsultasi sama dokter bisa 24 jam tanpa kita harus pergi-pergi. Sekarang kan kalau misalnya zaman dulu ya, saya sebagai milenial bangkotan gitu ya, masih zaman-zaman yang kalau sakit ya mesti ke UGD gitu, kalaupun malam ya adanya UGD, pergi gitu. Sementara kadang-kadang bingung dengan transportasi atau dan segala macam gitu kan. Tapi sekarang bisa, kalau cuma hanya konsultasi pun bisa. Melalui handphone. Tapi sebelumnya kita akan kembali bahas mengenai vaksin. Vaksin ini tadi satu, Dokter Iqbal juga sudah mengatakan banyak yang nyepelein udah vaksin terus merasa sudah kebal, udah bisa jalan-jalan. Nah sebenarnya vaksin tuh kan ada 2 kali ya, selalu 2 kali ya di semua ini. Rata-rata seperti itu. Tapi mungkin kita nggak tahu juga, nanti mungkin akan ada yang kedepannya ya. Betul. Kalau yang sekarang kan dipakai di Indonesia Sinovac, AstraZeneca ini 2 kali. Ya, dengan jarak 14 hari ya kurang lebih dari yang pertama dengan yang kedua. Kalau Sinovac ya? Ya, first and second shot-nya. AstraZeneca sepertinya agak ada jauh juga, ya. Betul, 28 hari gitu. Nah, ini bagaimana cara kita mengetahui kapan sebenarnya si vaksin ini sudah efektif bekerja? Ya, jika pasti dari second shot ya, dari yang penyuntikan kedua itu biasanya dalam beberapa minggu, artinya 2-3 minggu hingga beberapa bulan. Artinya sampai 2-3 bulan ke depan. Karena kan beda-beda respon kekebalan tubuh seseorang kan akan berbeda. Jadi mungkin tidak ada patokan khusus. Tetapi biasanya berlangsung dari setelah penyuntikan kedua itu akan berlangsung, kekebalan tubuhnya akan merespon itu setelah 2-3 minggu hingga beberapa bulan. Maksudnya ada yang sampai mungkin 3 bulan baru mulai respon kekebalan tubuhnya. Nah, tetapi kalau untuk sampai kapan kita sedang dalam masa penelitian juga, karena mungkin respon kekebalan tubuh seseorang akan tetap bertahan atau ternyata justru malah melorot gitu ya, bahkan malah justru turun. Dan ini sedang sedang diadakan penelitian, mungkin dari kayak 3 bulan, 6 bulan, setahun, itu masih dilihat sampai kapan ini bertahan si kekebalan tubuh akibat dari vaksin tadi gitu.
Artinya apalagi kalau masih baru vaksin pertama itu sama sekali belum efektif ya. Jadi memang harus menunggu shot yang kedua. Betul. Dan itu juga masih perlu waktu ya bagi si vaksin ini bekerja. Ini mungkin Pak Yanto nih juga bisa dijelaskan sekalian nih Dokter Iqbal. Apakah yang sudah divaksin bebas 100% dari COVID-19? Mungkin diceritakan vaksin ini sebenarnya apa yang dimasukkan dan cara kerjanya itu sebenarnya bagaimana? Ada mungkin ini adalah virus yang dilemahkan, ada juga yang mungkin rekayasa genetika atau bagaimana. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Dok. Ya, jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut bahwa vaksin ini tujuannya adalah baik ya. Maksudnya yang dimasukkan adalah virus yang dimatikan, sehingga memancing respon antibodinya kita gitu. Jadi untuk mengenali antigen virus tadi yang tadi aku bilang. Jadi ada antigen, ada antibodi. Antigen itu dari virusnya, antibodi dari badannya sendiri gitu. Nah, yang namanya vaksin ini adalah memicu respon kekebalan tubuh atau antibodi untuk mengenali gimana mau kenal kalau nggak tahu nih yang harus dikenali. Nah, makanya vaksin tadi dia masuk ke tubuh untuk dikenali. Oh, seperti ini. Oh, si antigen virusnya seperti ini. Jadi dia suatu saat ada paparan terkena, itu maka antibodi kita, respon kekebalan tubuh kita sudah kenal yang namanya si antigen yang sudah pernah, yang dulu tuh yang dari vaksin gitu. Nah, jadi sehingga kekebalan tubuh akan memerangi. Jadi tentara kita nih yang di badan kita akan memerangi dari si antigen virus tadi. Nah, sehingga saat terpapar ataupun jika suatu saat terinfeksi, resiko terinfeksi atau timbulnya gejala akan sedikit atau menurun, atau ataupun jika sampai terkena positif itu tingkat kematiannya akan rendah. Gitu. Jadi nggak fatal-fatal banget gitu. Jadi maksudnya dia akan mungkin gejalanya akan ringan hingga sedang. Betul. Jadi pastinya vaksin jangan takut karena tujuannya baik. Halal jadi, juga. Halal, jangan percaya hoax. Jadi suka ada ya hoax yang aku juga kalau baca kayaknya agak gemes ya. Gemes dan sedikit geli gitu ya. Jadi mungkin ya zaman sekarang harusnya sudah melek informasi lah. Jadi harusnya kita cari dari berbagai sumber, dari baik literatur Indonesia ataupun dari luar negeri, silahkan dibaca gitu. Baik. Nah, ini sekarang kita bicara mengenai penularan COVID-19. Sebenarnya ini kita tuh butuh waktu berapa lama sih dari mulai kita bersinggungan dengan si penderita begitu sampai akhirnya tertular. Lalu kapan sebaiknya kita itu melakukan cek? Katanya kalau baru 2 hari ketemu mungkin masih negatif atau bagaimana gitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana nih untuk meluruskan ini, Dok? Masa inkubasi mungkin. Masa inkubasi. Betul. Jadi masa inkubasi itu sebenarnya dari 2 hari juga sudah mulai. Jadi 2 hari hingga 14 hari. Tapi biasanya rata-rata 5-6 hari. Jadi kita ambil tengahnya. 5-6 hari itu biasanya sudah ada gejala gitu. Sudah mulai anosmia, mungkin sudah mulai agak demam-demam ringan seperti itu. Terus yang namanya tes itu nah makanya hati-hati lagi, yang namanya antigen juga memang belum 100% ya gitu. Jadi makanya bisa dikatakan 70 hingga 80% tingkat akurasinya kalau swab antigen. Sedangkan berbeda dengan PCR, swab PCR yang mungkin di atas 90%. Kenapa? Karena antigen ini begitu kita terpapar kemudian kita diemin nih gitu. Setelah 5-7 hari antigen ini akan false negatif. 5-7 hari? Betul, setelah paparan yang pertama gitu, setelah paparan tadi. Jadi dia akan antigennya tidak terdeteksi lagi. Gitu. Nah, makanya dia harus pakai metode PCR. Jadi dari bagian genom inti genomnya. Jadi kita deteksi si virusnya itu bukan dari antigen. Makanya tadi aku bilang kan bahwa kita harus ngerti juga nih virus itu punya antigen. Nah, jadi antigen ini sudah tidak terdeteksi kalau udah paparan lebih dari 5-7 hari. Antigennya tadi itu udah nggak terdeteksi di badan kita, tetapi kita akan bisa mendeteksinya dari inti atau materi gen dari si virusnya itu sendiri. Makanya bisa dideteksi dengan swab PCR gitu. Makanya tingkat akurasi yang paling tinggi dengan PCR sebenarnya gitu. Jadi kalau emang mau pasti tahu banget dan kayaknya kok saya curiga banget ya ini kok ada demam dan lain-lain, tapi kok antigen negatif ya gitu. Ya kalau emang masih penasaran ya udah PCR dilanjutkan aja. PCR gitu. Nah setelah misalnya kita OTG nih benar-benar tidak ada gejala apapun, biasa aja, tapi ternyata hasil kita adalah positif gitu ya. Artinya kita harus butuh berapa lama nih untuk karantina sampai boleh lagi berinteraksi dengan yang lain, sampai benar-benar kita pastikan udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Kurang lebih ya memang 14 hari ya 14 hari gitu. Ya? Tapi jangan lupa untuk periksa ya. Maksudnya periksa ini artinya
OTG bener OTG atau enggak. Ternyata mungkin ngerasanya aja bebas seperti gejala, itu betul. Tetapi ya. ternyata mungkin di parunya sudah banyak lendir-lendir, cairan putihnya betul. Biasanya nanti kan dari CT scan paru ataupun dari ronsen juga biasanya terlihat. Pokoknya dengarkan konsultasi ataupun hasil pemeriksaan dari dokter yang bersangkutan, dokter spesialis paru misalnya. Kemudian biasanya juga ada CT value. CT value itu tingkat virulensi dari virus itu yang ada di badan kita gitu. Jadi nanti ada evaluasi dari CT itu CT itu tadi gitu. Jadi kita bisa tahu nih kapan kita sudah mulai tidak menularkan lagi kepada orang lain. Iya. Karena biasanya ada juga yang udah di swab berkali-kali masih masih positif terus, tapi sebenarnya CT value-nya sudah aman gitu. Yang penting adalah CT value-nya. Betul, CT value-nya, tetapi ya dilihat juga dari gejalanya gitu. Jadi sebenarnya ada berbagai macam. Jadi tidak hanya berpatokan pada CT value ya, sekali lagi. Pada pemeriksaan fisik, pada yang lainnya juga gitu. Jadi makanya lebih baik periksa gitu. Jadi walaupun misalnya OTG tetap periksa gitu. Tetapi ingat, waktu keluar rumah tetap protokol kesehatannya jangan sampai nyebarin ke yang lain. Betul, kan kasihan gitu di luar rumah gitu. Pak Henry nih, sebelum kita jeda lagi ya, Pak Henry Cahyadi bertanya di Jakarta Pusat, bulan Maret saya kena COVID dan sudah negatif. Maret ya, sudah negatif tanggal 23 Maret. Tanggal 23 April, persis sebulan setelahnya, saya cek antibodi kuantitatif, antibodi saya 148. Gitu. Apakah sekarang saya sudah boleh vaksin? Jadi gini, maksudnya, jadi kalau misalnya antibodinya, gini kan, ada yang namanya kriteria eksklusi sama inklusi tadi. Nah, kalau misalnya dia sudah, maksudnya antibodi yang apa nih yang dimaksud? Antibodi kuantitatif sih disebutnya, hanya begitu. Agak kurang jelas ya. Jadi maksudnya nih antibodi yang mana nih? Dia kan akan nurun dulu tuh si respon kekebalan tubuhnya. Nanti ketika misalnya gini, kita kan guna dari vaksin itu adalah memancing antibodi kan, antibodi. Kalau misalnya dia masih drop, ngapain dipancing? Nanti nggak akan kepancing gitu ya maksudnya secara bahasa awam gitu. Jadi kalau misalnya respon kekebalan tubuhnya dia masih drop, lebih baik ditunda dulu gitu sampai memang nanti membaik, sudah sembuh, baru nanti kita vaksin gitu. Sebenarnya maka harus tahu dulu fungsi vaksin itu apa gitu loh. Jangan berpikiran bahwa vaksin ini adalah penangkal dari segala berbagai penyakit yang berhubungan dengan COVID gitu. Jadi jangan gitu. Jadi kalau bisa kenali dulu vaksin itu apa, terus langkah selanjutnya apa gitu loh yang memang untuk kita ambil untuk mencegah dari si terinfeksi dari si COVID ini sendiri. Kalau Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya sebenarnya sih secara bulan sudah boleh sepertinya ya, tapi tetap harus dicek terlebih dahulu nih gitu. Bersemangat ya untuk bertanya. Baik. Saya akan coba untuk satu-satu buka nih dari Ibu Dwi Dewi Nur Hasanah. Ibu Dwi Dewi Nur Hasanah bertanya, Dok, bagaimana langkah mitigasi yang efektif ya agar kita terhindar dari COVID-19? Langkah mitigasi. Wow, agak berat ya. Sebenarnya tugas pemerintah ya. Jadi ya sebenarnya ya dari yang ringan-ringan dulu aja. Jadi mungkin tetap ya terapkan protokol kesehatan. Kemudian sebenarnya kalau mitigasi itu lebih ke peraturan dan lain-lain. Kemudian masa yang lebih langkah besar misalnya kayak dalam sektor pariwisata, dalam sektor ekonomi. Tapi kalau mungkin yang di sini langkah mitigasi yang dimaksud dari diri sendiri dulu aja deh gitu. Jadi kalau bisa kurangi keluar rumah, kemudian tetap protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan lain-lain. Terus jangan terlibat euforia vaksin. Jadi jangan kalau misalnya udah mentang-mentang vaksin, saya boleh kumpul-kumpul. Karena belum semua orang itu bisa mendapatkan vaksin. Jadi kasihan yang belum mendapatkan vaksin. Justru justru mungkin di badan kita, di baju kita ada droplet virus si coronavirus virus itu sendiri, kemudian terkena orang yang belum vaksin kan kasihan gitu. Jadi dia bisa tertular dan lain-lain. Sebenarnya lebih ke situ sih. Udah yang penting duduk manis di rumah, work from home ya kayak gitu. Terus ya kalau emang belum sekolah, belum kuliah tatap muka ya tetap aja di rumah. Kurangi berinteraksi ataupun bertemu orang secara langsung. Kalau memang sakit, pakailah aplikasi telemedicine ya gitu. Dan jadi maksudnya ya
bukan nggak boleh ya ke fasilitas kesehatan ataupun mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik gitu, tapi kalau bisa, kalau nggak penting-penting banget, misalnya cuman sakit kepala sedikit ya, tiba-tiba jangan langsung ke IGD kayak gitu ya, jangan langsung ke poliklinik gitu. Jadi yang penting-penting aja gitu. Jadi kalau emang ada keluhan boleh tanya ke kita, boleh lewat aplikasi telemedicine gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Adrian Arifin ya, Dok. Mau tanya, apakah vaksin AZ atau AstraZeneca itu berbahaya atau juga aman? Soalnya aku dengar orang-orang tuh bisa sampai menggigil dan demam tuh reaksinya gitu. Sebenarnya semua vaksin aman pastikan ya. Jadi semua vaksin yang sudah masuk ke Indonesia sudah melalui sudah melalui uji tahap klinis, dan bahkan bukan di Indonesia saja. Sebelum dia dipatenkan kan sudah melalui berbagai tahap uji klinis. Dulu sempet saya nerima hoax yang kayak, termasuk orang tua saya sendiri gitu. Vaksin ini sebenarnya kita tuh bahan percobaan ya gitu. Ada kan pertanyaan seperti itu. Betul. Kita tuh sudah ada di fase atau tahap 2 dan 3. Jadi di mana sebelum melewati tahap itu kan ada tahap satunya dulu, tahap 2. Kita sudah ada di tahap 3, sorry. Jadi bisa bisa masuk ke Indonesia itu sudah melalui berbagai macam tahap gitu. Dari binatang dulu, kemudian dari beberapa jenis sampel yang manusia yang dalam skala kecil. Nah, baru dalam skala besar. Memang benar kita masih dalam masa penelitian sampai sekarang, tetapi bukan berarti kita kelinci percobaan gitu. Jadi semuanya sudah melewati fase atau tahap uji klinis yang mumpuni gitu. Jadi jangan khawatir. Ya mungkin yang namanya demam itu memang pada beberapa jenis orang itu memang ada yang responnya seperti cukup berlebihan gitu. Jadi bisa demam sampai 39, 38, mungkin 39 gitu. Tapi jika memang demamnya bertahan lebih dari 2 sampai 3 hari dan selalu tinggi di atas 39, mungkin 40, ya mungkin bisa coba konsultasikan. Betul, atau mungkin bisa coba datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin saja bisa aja penyebabnya bukan COVID, malah justru ada yang lain. Tiba-tiba misal usus buntu gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Misalnya ternyata emang ada penyakit lain gitu, atau ada infeksi jenis lain. Wow, gitu. Baik. Tapi kalau misalnya punya komorbid yang luar biasa, untuk vaksin lebih baik ya konsul dulu dengan dokternya ya. Betul. Agar menghindari sesuatu yang tidak diinginkan begitu. Ini terakhir lagi nih, Ibu Ida dari Jepang bertanya nih ya. Dari Jepang. Dari Jepang nih. Ini kita yang mendengarkan nih ada dari mana-mana karena live streaming juga. Nah, Ibu Ida dari Jepang sejak 9 bulan kena GERD, sampai sekarang masih minum obat, sudah endoskopi dan ronsen dan MRI, tidak ada apa-apa, semua hasilnya bagus, dan usia saya di sini belum bisa vaksin. Jika nanti saya harus vaksin, harus bicara dulu nggak sih kalau saya masih minum obat MAH dan juga anti stres? Anti stres. Oh gini, usia belum bisa vaksin maksudnya lansia atau? Belum sih kalau Ibu Ida. Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan, tapi sekitar ya 40-50 gitu. Sebenarnya usia maksudnya tidak termasuk ke lansia, tapi jadi tidak termasuk ke lansia. Sebenarnya lansia dan non lansia pun kan kita sebenarnya bisa. Jadi nggak ada. Sekarang kan kalau untuk kalau usia kan sejauh dia dewasa kan masih bisa masuk. Masih bisa vaksin. Betul, kecuali anak-anak ya gitu. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan GERD dan lain-lain sebenarnya sih nggak terlalu bermasalah ya kalau misalnya konsumsi obat lambung dan lain-lain. Kecuali memang 56 usianya, nggak masalah harusnya ya? Nggak masalah. Jadi kalau misalnya beliau vaksin, saya rasa aman-aman aja selama memang tidak ada penyakit yang lain. Masa penyakit kronis yang lain itu artinya selain MAH ya gitu. Kalau MAH, tapi ya pas penyuntikan ya jangan pas lagi muntah-muntah lagi kambuh juga gitu. Betul. Tenang Bu Ida, saya juga GERD dan saya sudah vaksin, nggak ada apa-apa, tenang aja. Ya mudah-mudahan nanti bisa segera divaksin ya di Jepang ya. Karena memang kalau di sana masih belum sih, dari April baru untuk nakes dulu gitu. Karena tiap hari cerita nih Bu Ida. Baik. Nah sekarang kita mau bertanya, tadi kebetulan dokter juga sudah menyinggung mengenai hoax yang beredar, bahkan orang tua sendiri juga bertanya apakah kita kelinci percobaan nih gitu segala macam. Kan banyak false information di luar sana. Nah, lebih baik kita itu mengakses situs-situs yang memang terpercaya, apalagi sekarang kan banyak nih aplikasi telemedicine ya. Kita bisa berkonsultasi langsung dengan dokternya. Dan tenang, kalau diklik dokter ini bukan robot, beneran dokter. Beneran. Tadi dokter Iqbal cerita bahwa itu beneran, malam-malam juga menjawab konsultasi dari Anda nih yang perlu gitu layanan. Nah, seperti apa sih Klik Dokter ini melayani?
Ya, jadi sebenarnya harus diketahui bahwa telemedicine ini adalah perkembangan teknologi informasi kita yang sudah berkembang nih ya, tapi jarak jauh gitu. Jadi bisa dimanapun kita mendapatkannya. Ini bentuknya bisa berbentuk edukasi. Jadi nggak melulu tuh saya minta obat gitu. Nggak seperti itu juga, karena memang kita juga bisa meresepkan obat dokter setelah misalnya bertanya, artinya melalui proses anamnesis ataupun wawancara medis. Jadi nggak tiba-tiba langsung saya kasih obat itu, nggak. Cuma memang ada beberapa golongan, jadi kami hanya memberikan obat golongan hijau, artinya memang bebas, obat bebas saja gitu. Tapi kayak misalnya antibiotik dan lain-lain yang memang harus butuh pemeriksaan lebih lanjut, kami tidak bisa berikan, mohon maaf, karena kan memang pengawasannya itu cukup ketat, artinya harus melalui berbagai proses pemeriksaan fisik, penunjang dan lain-lain. Jadi kami biasanya lebih mengutamakan edukasi, artinya kami bisa mengedukasi misalnya, oh kalau sakit ini biasanya karena apa gitu, terus pertolongan pertamanya apa. Jadi tidak melulu hanya soal obat. Jadi mungkin bisa dikompres hangat, bisa kakinya dinaikkan mungkin kayak gitu. Jadi lebih ke edukasi dulu gitu. Artinya dan pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan di rumah. Jadi dan lebih ke menenangkan pasien, betul. Jadi kalau kita ini kayak 911-nya di luar gitu betul. Ya. Jadi kalau misalnya di rumah panik, aduh jangan-jangan saya kenapa gitu. Jadi kami juga bertugas menenangkan. Jadi tidak melulu hanya soal obat dan peresepan. Kami bisa meresepkan obat, tetapi hanya golongan yang memang bebas ataupun golongan hijau. Gitu. Dan ya banyak fiturnya. Jadi mungkin bisa download juga ya. Jadi ada di App Store dan Google Play Store. Jadi kita ada di aplikasi, ada aplikasinya sendiri, kemudian bisa di-download. Terus fitur live chat reguler itu yang 24 jam dengan dokter umum itu memang tidak berbayar. Jadi memang kita free ya, yang jadi bisa langsung konsultasi gitu. Terus ada juga kita punya topik live chat misalnya yang sekarang relevan ya dengan keadaan kita COVID-19, terus kita punya diabetes, seputar kolesterol dan lain-lain gitu. Jadi bisa tuh dilihat. Sama mungkin kita juga ada artikel kesehatan. Nah, itu tuh informasi. Jadi artikel kesehatan itu jangan sembarangan, jangan dari hoax, jangan dari broadcast message WhatsApp keluarga. Yang sekarang kayaknya kalau udah ada broadcast udah khawatir nih, apalagi nih gitu. Jadi sebenarnya apalagi dokter pasti ditanya ini gitu, yang sebenarnya seperti apa. Nah, bisa diakses informasi dari Klik Dokter. Jadi banyak kita punya artikel kesehatan, dan yang membuat itu adalah dokternya langsung gitu. Jadi ini hasil karya kami juga gitu. Menulis juga ya, Menulis juga gitu. Jadi luar biasa loh. Terus kita juga punya health tools, misalnya kayak kalender kesuburan dan lain-lain gitu. Wow, terus kalau misalnya sudah nyaman nih, aduh kok enak banget dijelaskannya nih. Kalau misalnya ingin konsultasi lebih lanjut tatap muka, apakah bisa? Ya, betul. Jadi misalnya bisa bikin janji. Jadi misalnya atau misalnya butuh dengan dokter spesialis radiologi misalnya, atau spesialis penyakit dalam, nanti bisa di situ ada pilihannya bikin janji. Jadi bisa ada lanjutan ke poliklinik ataupun rumah sakit yang ada di daerah. Kan misalnya katakanlah di Sorong misalnya. Nah, kan di sana ada apa aja nih gitu. Ada mungkin klinik yang bekerja sama, ataupun nanti di situ ada pilihannya gitu di beberapa daerah tertentu sih gitu. Wih, mantap banget. Jadi kalau misalnya nih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu ya secara on air, Anda bisa langsung aja download aplikasi Klik Dokter, KLIK biasa ya. Klik Dokter ada di App Store, ada di Google Play Store juga. Kemudian Anda bisa langsung layanan live chat dengan dokter apabila ada keluhan 24 jam, dan itu free. Luar biasa. Baiklah dokter, terakhir mungkin bisa disampaikan nih, masih ada 1 menit. Apa pesan-pesannya untuk sahabat Sonora nih sehubungan dengan COVID-19 ini? Tadi aku lupa sih soalnya yang soal obat nih. Jadi kalau misalnya ini butuh obat demam, kan obat bebas ya. Jadi kita juga bisa meresepkan virtual. Kemudian kita bekerja sama dengan kurir online ya. Jadi sampai bisa langsung ke dan beberapa apotik. Jadi langsung bisa sampai ke depan rumah gitu. Jadi gampang gitu. Jadi nggak harus tebus-tebus ke apotik dulu gitu. Jadi kami akan bisa meresepkan secara virtual sampai ke rumah. Nah, kalau pesannya nih untuk pendengar setia Sonora dan juga sobat Klik Dokter, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Usahakan
yang vaksin itu memenuhi syarat sebagai proteksi diri lingkungan dari virus COVID-19 karena kita tidak pernah tahu. Jadi kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi kita harus tetap, kalau memang kita bisa masuk karakter atau kriteria dari si vaksin, bisa divaksin ya silahkan divaksin, jangan khawatir. Kemudian follow akun sosial media kita, Klik Dokter di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok karena akan banyak update seputar kegiatan Klik Dokter. Betul. Download apps-nya Klik Dokter untuk mendapatkan informasi update dan akurat seputar kesehatan. Nah, terakhir gunakan fitur live chat kita setiap hari. Kita juga punya lebih dari 100 dokter umum dan dokter spesialis. Seputar misalnya kita bisa ngobrol seputar COVID, diabetes, kolesterol, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa nanti nih jam 9 kita juga ada lagi live chat seputar COVID, mungkin bisa langsung diakses. Setelah ini kita bisa download. Ya, jadi bisa langsung dijawab oleh dokternya gitu. Baik, siap, mantap. Terima kasih sekali ya Dokter Iqbal waktunya berbincang dengan sahabat Sonora pada pagi hari ini. Mudah-mudahan terjawab, tapi kalau ada yang belum terjawab, tenang saja, langsung download free aplikasi Klik Dokter. Sehat selalu, Dok. Terima kasih, sehat selalu juga. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi ya. Pasti dong. Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saya pamit dari Talkshow Kesehatan Sonora bersama dengan Klik Dokter. Setelah ini Yudi akan melanjutkan Sonora Pagi. Sampai jumpa.